Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Adi Reza Baihaqi dengan NIM 41522010182. Mahasiswa Teknik Informatika Mercubuana. Di sini saya akan membuat video tentang tugas besar mata kuliah pengantar kecerdasan buatan yang bertemakan algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah terinci yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas dengan efisien. Ini mencakup instruksi yang didefinisikan secara jelas untuk memproses masukan dan menghasilkan keluaran yang diinginkan, atau juga bisa diartikan sebagai panduan sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang algoritma Breadth First Search atau yang biasa disebut dengan BFS, dan juga algoritma Depth First Search yang biasa disebut dengan DFS. Yang pertama ada Breadth First Search. Breadth First Search atau BFS merupakan algoritma pencarian pada graf yang menjelajahi simpul secara berurutan, dimulai dari simpul awal dan mengunjungi tetangga-tetangga sebelum melangkah ke simpul-simpul yang lebih jauh. Antrian digunakan untuk melacak simpul yang akan dikunjungi selanjutnya. Keuntungan BFS. Keuntungan BFS sendiri ada 6. Yang pertama yaitu pencarian jalur terpendek. BFS lebih efisien untuk menemukan jalur terpendek antara dua simpul dalam graf, terutama dalam graf yang tidak berarah. Yang kedua ada keliling luas graf. BFS menjelajahi secara berurutan, memungkinkan penyebaran informasi secara cepat di seluruh graf. Yang ketiga ada deteksi siklus. BFS sendiri dapat digunakan untuk mendeteksi siklus dalam graf yang tidak berarah. Yang keempat ada analisis jaringan. BFS membantu mengidentifikasi hubungan antara simpul-simpul dalam jaringan. Yang kelima ada solusi untuk teka-teki. BFS ini cocok untuk mengeksplorasi solusi pada teka-teki dan masalah kombinatorial. Yang keenam atau terakhir, ada implementasi sederhana. BFS lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan beberapa algoritma-algoritma kompleks yang lainnya. Kelemahan-kelemahan dari BFS ada 4. Yang pertama ada konsumsi memori yang sangat tinggi. BFS memakan banyak memori, terutama pada graf yang sangat luas. Yang kedua ada penelusuran jalur. BFS sendiri kurang cocok untuk mencari jalur yang terpanjang dalam graf. Yang ketiga ada tidak optimal. BFS ini tidak optimal dan tidak efisien untuk digunakan pada graf dengan banyak cabang atau kedalaman yang besar. Yang keempat ada graf berarah. Graf berarah hasilnya tidak bisa sesuai tanpa penyesuaian tambahan. Jadi, BFS tidak cocok digunakan untuk graf berarah tanpa penyesuaian. Yang berikutnya ada cara kerja BFS. Cara kerja BFS di sini ada 4. Yang pertama kita melakukan inisialisasi. Menginisialisasi pencarian dengan menentukan simpul awal yang akan menjadi titik awal kita dalam menjelajah graf. Simpul awal ini akan dimasukkan ke dalam antrian untuk memulai perjalanan. Yang kedua ada antrian. Simpul awal dimasukkan ke dalam antrian dan selanjutnya simpul tetangga dari simpul awal akan secara berurutan dimasukkan ke dalam antrian. Yang ketiga ada menjelajah. Saat simpul-simpul yang lain dimasukkan ke dalam antrian, BFS akan mengunjungi simpul-simpul satu per satu.
Proses ini berlanjut hingga seluruh graf telah dijelajahi. Penting untuk diingat bahwa BFS akan mengunjungi semua simpul pada kedalaman yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat kedalaman yang berikutnya. Yang keempat ada status node. Selama pencarian, status setiap simpul akan diperbarui untuk menandai bahwa mereka telah dikunjungi. Hal ini penting untuk mencegah BFS dari mengunjungi simpul yang sama lagi dan lagi, yang dapat menyebabkan pengulangan tak terbatas atau terus-menerus. Yang kedua ada Depth First Search atau DFS. DFS merupakan algoritma pencarian pada graf yang mengikuti pendekatan mendalam. Algoritma ini merupakan pencarian dari simpul awal, kemudian menjelajahi sejauh mungkin ke dalam satu cabang, sebelum mundur dan menjelajahi cabang-cabang yang lainnya. DFS biasanya diimplementasikan dengan menggunakan rekursi atau tumpukan yang biasa disebut dengan stack. Keuntungan dari DFS sendiri ada 3. Yang pertama, yaitu solusi. DFS dapat menemukan solusi tanpa memeriksa banyak sekali ruang pencarian sama sekali. Ini sangat penting jika ada banyak solusi yang dapat diterima. DFS sendiri dapat berhenti ketika salah satunya ditemukan. Yang kedua ada efisien. DFS sendiri jauh lebih efisien untuk ruang pencarian yang banyak cabang, karena tidak perlu mengeksekusi semua simpul pada suatu level tertentu pada daftar open. Yang ketiga ada memori. DFS sendiri memerlukan memori yang relatif kecil, tidak seperti BFS, karena node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kelemahan dari DFS ada 3. Yang pertama ada tujuan. DFS memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan dan hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Yang kedua ada peluang. DFS terdapat peluang tidak menemukan solusi yang optimal. Yang ketiga ada jalur. Kemungkinan besar, DFS terjebak pada jalur pencarian yang tidak berguna. Cara kerja DFS. Algoritma DFS merupakan prioritas untuk mengunjungi simpul sampai level terdalam terlebih dahulu. Kemudian, jika ditemukan jalan yang buntu atau tidak ada lagi simpul yang bertetangga, algoritma ini akan memeriksa simpul sebelumnya yang sudah dikunjungi dan masih bertetangga dengan simpul lain yang belum dikunjungi dan menelusuri simpul tersebut. Dengan kata lain, simpul cabang atau anak yang terlebih dahulu dikunjungi, seperti gambar di sebelah kanan ini. Perbandingan antara BFS dan DFS. Yang pertama ada pendekatan pencarian. BFS mengikuti pendekatan secara lebar dengan menjelajahi semua simpul pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat yang berikutnya. Sedangkan DFS mengikuti pendekatan secara mendalam dengan menjelajahi sejauh mungkin ke dalam satu cabang sebelum beralih ke cabang yang lainnya. Yang kedua ada implementasi. BFS sendiri diimplementasikan dengan menggunakan antrian, sedangkan DFS diimplementasikan dengan menggunakan rekursi atau tumpukan. Yang ketiga ada memori dan waktu. BFS sendiri membutuhkan lebih banyak memori karena harus menyimpan semua simpul yang ada pada satu waktu. Sedangkan DFS dapat menghabiskan lebih sedikit memori dibandingkan BFS karena hanya menyimpan jalur satu cabang pada satu waktu. Yang keempat ada tujuan. Tujuan
dari BFS adalah mencari jalur terpendek atau penemuan solusi yang lebih cepat dalam beberapa konteks, sedangkan DFS cocok untuk mencari jalur terpanjang atau identifikasi siklus dalam graf. Yang kelima ada urutan. BFS menghasilkan solusi optimal karena mencari jalur terpendek pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat yang berikutnya. DFS tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal dan urutan pencarian tergantung pada struktur graf. Yang keenam ada penggunaan. BFS cocok untuk pencarian jalur terpendek, analisis jaringan, atau permasalahan yang memerlukan penelusuran menyeluruh pada setiap tingkat. Sedangkan DFS digunakan dalam analisis topologi, pencarian jalur panjang, atau permasalahan yang melibatkan eksplorasi lebih lanjut dalam satu cabang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.